Tembakau merupakan suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau. Sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dihirup, atau dikunyah. Jenis-jenis rokok. Rokok dibedakan menjadi beberapa jenis. Pembedaan ini didasarkan atas bahan pembungkus rokok, bahan baku atau isi rokok, proses pembuatan rokok, dan penggunaan filter pada rokok. Jenis rokok juga dapat dilihat dari kadar nikotin dan tarnya. Berikut ini merupakan jenis-jenis rokok berdasarkan bahan pembungkusnya. Jenis-jenis rokok berdasarkan bahan baku atau isi. Jenis-jenis rokok berdasarkan proses pembuatannya. Rokok berdasarkan penggunaan filter. Di sini selanjutnya ada kebijakan cukai rokok. Untuk menurunkan daya beli masyarakat terhadap konsumsi rokok, sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang pajak rokok, di mana produk tembakau yang dikenakan pajak daerah di luar cukai yaitu ada sigaret, cerutu, dan rokok daun. Dalam berbagai penelitian menunjukkan bahwa peningkatan cukai sebanyak 10% akan berpengaruh positif pada penurunan konsumsi rokok dan kenaikan penerimaan negara. Nah, peningkatan cukai tembakau ini sangatlah penting dan positif dalam peningkatan kesehatan masyarakat dan peningkatan penerimaan negara. Oleh karena itu, peningkatan cukai tembakau merupakan win-win solution, yang dimana kebijakan peningkatan harga rokok melalui peningkatan cukai tembakau akan melindungi penduduk termiskin dari kecanduan akibat konsumsi rokok. Dampak tembakau. Banyak sekali dampak dari konsumsi tembakau. Dari awalnya ikut-ikutan, adanya rasa ingin tahuan, mencoba-coba, akhirnya ketagihan dan juga kecanduan. Kalian tahu tidak? Tembakau merupakan penyebab tunggal kematian utama yang dapat dicegah loh. Umumnya penyakit yang terkait dengan tembakau memerlukan waktu lama, 15-20 tahun, setelah perilaku merokok dimulai. Sehingga epidemi penyakit terkait tembakau dan jumlah kematian di masa mendatang dapat terus meningkat. Konsumsi tembakau juga dapat berdampak pada ekonomi dan juga kesehatan. Dampak dari kesehatan akibat konsumsi tembakau yaitu penyakit jantung, penyakit otak, tulang lemah, penyakit paru-paru, pendarahan saluran pencernaan, dan gigi menguning. Permasalahan rokok di Indonesia. Prevalensi merokok terus meningkat baik pada laki-laki maupun perempuan. Kenaikan prevalensi merokok 3 kali lipat pada remaja laki-laki dan 5 kali lipat pada remaja perempuan. Lebih dari separuh populasi balita di Indonesia terpapar asap rokok. Lebih dari separuh perokok pasif adalah kelompok rentan seperti perempuan dan balita. Upaya penanggulangan rokok di Indonesia. Pertama, peraturan perundang-undangan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 tentang kesehatan, pasal-pasal yang mengatur kebiasaan merokok. 2. Penyuluhan kesehatan kepada masyarakat tentang dampak merokok bagi kesehatan. 3. Peringatan kesehatan dalam bentuk gambar. Semua rokok yang dijual harus mencantumkan 1 dari 5 pilihan gambar peringatan kesehatan. 4. Pengaturan iklan rokok. 5. Terwujudnya kawasan tanpa asap rokok. Hal ini untuk menjamin bahwa warga masyarakat setidaknya di tempat-tempat umum dapat menghirup udara bersih dan sehat. 6. Terselenggaranya pelayanan kesehatan untuk bantuan orang yang ingin berhenti merokok. 7. Untuk mereka yang akhirnya jatuh sakit karena rokok akan segera ditangani melalui program jaminan kesehatan nasional. Kebijakan yang pertama, pada tanggal 24 Desember 2012 menjadi momentum bersejarah bagi upaya pengendalian tembakau di Indonesia karena pemerintah menandatangani PP Lok tahun 2012 tentang pengaman bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau. Kebijakan yang kedua yang mengatur
peringatan kesehatan pada kemasan rokok UU nomor 36 tahun 2009, PP nomor 19 tahun 2012, dan Permenkes nomor 28 tahun 2013 tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan produk tembakau. PP nomor 109 tahun 2012 juga mencakup peraturan tentang pengaman bahan yang mengandung zat adiktif pada produk tembakau, mengatur produk rokok, pencantuman informasi, peringatan kesehatan, penjualan dan pengendalian pada media iklan. Contoh program yang berada di Jakarta mengeluarkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2014 tentang pajak rokok, di mana produk tembakau yang dikenakan pajak daerah di luar cukai adalah sigaret, cerutu, dan rokok daun kepada konsumen rokok untuk menurunkan daya beli masyarakat. Tarif pajak rokok yang ditetapkan adalah sebesar 10% dari cukai rokok. Contoh program yang berada di Kota Bogor. Kota Bogor menggunakan larangan penyelenggaraan reklame guna menanggulangi paparan iklan rokok. Peraturan ini tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2014 tentang larangan penyelenggaraan reklame produk rokok. Contoh program yang berada di Amerika Serikat. Pada tahun 2012 hingga 2019, Amerika Serikat membuat sebuah kampanye skala nasional yang dinamakan Tips from Former Smokers Campaign atau Tips dari Mantan Perokok. Kampanye ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya merokok dengan menampilkan pengalaman perjalanan hidup dari mantan perokok dan keluarganya dengan penyakit yang disebabkan oleh rokok dan paparan asap rokok. Kampanye ini dilakukan lewat semua media. Yang berikutnya adalah mengenai hak masyarakat dalam pengendalian tembakau. Riset menunjukkan persentase perilaku merokok remaja pada tahun 2015 mencapai 9,1% dan meningkat tinggi ketimbang tahun 2013 sebesar 7,2%, serta melesat jauh dari target pemerintah sebesar 5,6% pada tahun 2018. Jumlah ini juga diprediksi terus bertambah menjadi 15,8 juta anak atau 15,91% pada tahun 2030. Keputusan pemerintah untuk menjalankan kembali simplifikasi atau penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau merupakan langkah tepat sebagai upaya pengendalian konsumsi tembakau. Ini merupakan bagian dari komitmen mewujudkan hak masyarakat akan kesehatan publik yang lebih baik. Nah, yang terakhir ini adalah isu kesehatan dari Dinas Kesehatan Daerah Kulon Progo, Jawa Timur. Menurut artikel, banyak masyarakat di daerah sana yang memiliki efek samping akibat rokok yang jarang dipublikasikan, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Yang pertama adalah rambut rontok, yang kedua katarak, yang ketiga kulit keriput, yang keempat kanker kulit, dan yang kelima hilangnya pendengaran. Serta masih banyak lagi dampak-dampak lainnya yang jarang sekali dipublikasikan dikarenakan kurangnya perhatian dari masyarakat terkait dampak rokok. Jadi, sampai saat ini masih ada yang mau merokok.